Alaihi Wasallam yang pernah disebutkan di dalam Sahih Muslim bahwasannya ketika Rasulullah SAW berada di mimbar, di atas mimbar waktu salat Jumat, beliau sedang duduk di atas mimbar, datanglah Sulaik Al-Ghatafani ini. Kemudian setelah masuk ke masjid, beliau langsung duduk, tidak melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nabi SAW mengatakan kepada Sulaik, "Araka'ata ini, wahai Sulaik, apakah kamu sudah sholat 2 rakaat tahiyatul masjid?" Jawaban dia, "La." "Tidak, wahai Rasulullah, saya belum melakukan sholat 2 rakaat tersebut." Qala, maka Nabi SAW mengatakan, "Qum farka'huma." Berdirilah, lakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, namun tidak disebutkan nama daripada sahabat tersebut. Ja'a rajulun, gitu saja, secara mubham, tidak disebutkan rajul ini siapa. Ternyata dia adalah Sulaik Al-Ghatafani radhiyallahu taala anhu. Ini terkait dengan periwayat hadis dari kalangan sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian dari sisi sanad, hadis ini sanadnya maudhu', sanadnya palsu. Terdapat di situ seorang periwayat hadis yang bernama Abu Dawud, atau kunyanya terkenal dengan sebutannya, dengan julukannya Abu Dawud An-Nakhai. Adapun nama beliau adalah Sulaiman ibnu Amr. Dan Sulaiman ibnu Amr ini dijuluki oleh para ulama jarh wa ta'dil sebagai kadzab, masyhurun bidzalika, masyhurun bil kadzib. Nah, gimana Ustaz? Antum bahas kok tentang hadis yang sanadnya maudhu', kemudian kita bahas di sini. Kita tadi membahas tentang hadis yang mana sudah kita sampaikan matanya. Idza alimal alim, jika orang yang mengerti ilmu, yang memiliki ilmu, sudah mengetahui suatu ilmu, walam ya'mal, kemudian dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui, kana kal misbah, maka dia itu seperti halnya lampu yang memberikan penerangan kepada yang lain, namun dirinya ternyata terbakar, hangus, hancur lebur, binasa. Padahal dia memberikan manfaat kepada orang lain, dia lupa akan dirinya sendiri. Ikhwati fillah rahimakumullah. Makna daripada matan hadis tersebut adalah sahih. Kenapa? Karena matan hadis tersebut didukung dengan matan hadis berikutnya pada nomor berikutnya. Nanti kita akan bahas insyaallah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 44. Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab." Mengajak kepada yang lainnya untuk berbuat kebaikan-kebaikan, menyeru yang lainnya untuk melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak yang lainnya untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Namun ternyata dianya sendiri menyelisihi apa yang dia mengajak orang lain kepadanya.
Dia mengajak orang lain untuk melakukan ketaatan-ketaatan, tapi dirinya ternyata yang dia lakukan adalah suatu kezaliman-kezaliman, suatu kemungkaran-kemungkaran. Bahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tidak dilakukan. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dilaksanakan. Dia mengerti kewajiban-kewajiban, bahkan menyampaikan kepada yang lainnya, wajib atas kalian untuk melaksanakan sholat 5 waktu, untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan dengan sesuatu pun. Tapi ternyata dirinya, dia sendiri tidak melakukan kewajiban tersebut. Dia tahu bahwasannya puasa di bulan Ramadan itu adalah diwajibkan, baik untuk umat ini ataupun umat-umat sebelum umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menyeru kepada yang lainnya agar supaya melakukan puasa di bulan Ramadan. Tapi ternyata dirinya tidak melakukan puasa tersebut. Dia mengajak kepada yang lainnya untuk melakukan suatu kewajiban-kewajiban, namun ternyata dirinya tidak melakukannya. Kemudian juga mencegah yang lainnya dari perbuatan kemungkaran, bahkan menyampaikan di majelis-majelis, jangan sampai melakukan zina, jangan sampai melakukan khalwat dengan yang bukan mahram. Tapi ternyata dirinya melakukan hal tersebut. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mencela mereka. Mereka mengajak yang lainnya untuk berbuat kebaikan, tapi ternyata dirinya tidak melakukannya. Dia mencegah yang lainnya dari berbuat kemungkaran, tapi ternyata dirinya tidak melakukan ataupun tidak meninggalkan kemungkaran, bahkan melakukan kemungkaran tersebut. Atamuruna nasa bil birri. Apakah kalian memerintahkan yang lainnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan? Wa tansawna anfusakum, sedangkan kalian melupakan diri kalian. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kalian sudah membaca Alkitab, mengerti, memiliki ilmu, tapi ternyata tidak dilakukan ilmu tersebut, tidak dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Afala ta'qilun? Tidakkah engkau orang yang berakal? Nah, terdapat di situ ta'yib wa ta'yir, hinaan dari Allah, celaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun, bukan hanya ahlul kitab, bahkan dari umat ini, bahkan bisa jadi di antara kita, na'udzubillah, menyeru kepada kebaikan-kebaikan, namun ternyata dirinya tidak melakukan kebaikan tersebut. Melarang yang lainnya dari berbuat kemungkaran, tapi secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, dia sendiri melanggar hal tersebut, melakukan kemungkaran-kemungkaran itu. Afala taqilun? Tidakkah kalian berakal? Kalian memiliki ilmu, sudah mendapatkan ilmu, pengetahuan, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa ilmu tersebut tidak dirawat, tidak dirumat, tidak dilakukan, tidak disyukuri, tidak diamalkan dalam kehidupan sehari-hari? Afala taqilun? Tidakkah kalian itu orang yang berakal? Para jamaah sekalian rahimakumullah, matan hadis ini sebagai pengingat bagi kita semuanya, terutama bagi yang menyampaikan ini di depan antum semuanya, menyampaikan kebaikan-kebaikan tersebut, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dan yang kita sampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Ibnu Juraij rahimahullahu taala di dalam menafsiri firman Allah atamuruna an-nasa bil birri, beliau mengatakan ahlul kitab wal munafiqun kanu ya'muruna an-nasa bis-shaumi was-shalah. Dulu mereka mengajak manusia untuk melakukan atau melaksanakan sholat
kemudian juga melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wa yad'una al-'amala bima ya'muruna bihin nas. Wa yad'una al-'amala bima ya'muruna bihin nas. Dan mereka mengaku bahwasannya mereka itu mengamalkan apa yang mereka perintahkan. Padahal ternyata mereka tidak melakukan hal tersebut. Fa'ayyarahumullahu bidzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mencelah mereka dengan perkataan tersebut. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian memiliki akal? Akal kalian letakkan di mana? Ini merupakan celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman amara bi khairin falyakun asyaddan nasi fihi musara'atan. Maka barang siapa yang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan tersebut, maka hendaknya dia termasuk orang yang paling giat melakukan kebaikan tersebut. Demikian pula ketika seseorang melarang yang lainnya dari melakukan kejahatan, kezaliman, kemungkaran, maka hendaknya dia adalah orang yang paling semangat meninggalkan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Tafsir Ibnu Juraid ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita lanjutkan kepada hadis yang ke-70. An Jundub ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, masalul alimil ladzi yu'allimun nas. Perumpamaan orang alim, orang yang memiliki ilmu, kemudian mengajarkan ilmu tersebut kepada yang lainnya. Masalul alimil ladzi yu'allimun nasal khaira. Perumpamaan orang yang memiliki ilmu, kemudian mengajarkan kebaikan kepada manusia. Wa yansa nafsahu, dan lupa akan dirinya sendiri. Kamasalis siraji, seperti halnya lampu lilin, ya, yudhi'u linnas, dia menerangi manusia, wa yahriqu nafsahu, sedangkan dirinya sendiri terbakar. Hadis ini ikhwati fillah diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir dari dua jalur. Satu jalur hadis tersebut hasan lidzatihi, dan jalur yang lainnya hasan lidzatihi pula. Berarti kalau kita lihat dua hasan lidzatihi ketika dikumpulkan menjadi sahih li ghairihi. Dan makna daripada matan hadis ini sama dengan makna daripada matan tadi. Kalau ulama dulu ya ikhwan, apalagi ulama hadis, mereka meskipun di dalam kitabnya terdapat sanad-sanad yang maudhu, sanad-sanad yang dhaif jiddan dan sebagainya, namun mereka sudah menyebutkan sanad, sudah gugur kewajiban untuk menjelaskan kepada yang lainnya. Tidak perlu menjelaskan hadis ini sanadnya maudhu, hadis ini dhaif jiddan, hadis ini sahih, hadis ini hasan. Tidak perlu, karena sudah menyebutkan sanad. Oleh karenanya disitulah sudah gugur kewajibannya, sudah menyebutkan sanad. Man asnada faqad ahalalak. Barang siapa yang menyebutkan sanad, ya, maka dia telah gugur kewajiban untuk menyebutkan, ya, menerangkan hadis tersebut derajatnya bagaimana. Seperti itu. Karena sudah ada sanadnya, silakan dikaji. Ya, sanad dan matan tersebut. Nah, dari sisi makna sama dengan yang sebelumnya. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-72. An Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, ittala'a qaumun min ahlil jannah, telah melihat suatu kaum dari penduduk surga, ala qaumin min ahli an-nar, ya, melihat penduduk neraka. Ya. Faqalu, maka penduduk surga pun mengatakan kepada mereka yang berada di neraka. Dia bertemu melihat orang yang mereka kenal. Ternyata yang mereka kenal itu adalah ustadznya yang mengajar dia ilmu agama dulu. Akhirnya mereka bertanya, bima dakhaltumun nara, kenapa engkau masuk neraka? Wa inna ma dakhalnal jannah bi ta'limikum. Adapun kami masuk surga ini karena sebab kami engkau ajar dan kami melaksanakan apa yang antum ajarkan, bi ta'limikum, karena sebab engkau ajari kebaikan-kebaikan kemudian diamalkan. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi muallim, ya, yang mengamalkan ilmu yang kita amalkan. Di sini menunjukkan bahwasannya ternyata sang guru yang mengajarkan kebaikan tersebut ternyata dia tidak mengamalkan ilmu yang diajarkan. Sedangkan muridnya dia mengamalkan ilmu tersebut, sehingga dengan mengamalkan ilmu tersebut dia masuk surga. Sedangkan gurunya, naudzubillah min dzalik, dia masuk neraka. Qalu, mereka yang ada di neraka, tentunya ini siqatul jama', mungkin para guru yang di situ tidak mengamalkan apa yang mereka ajarkan. Inna kunna na'murukum wala naf'al. Sesungguhnya kami dulu mengajarkan kepada kalian kebaikan-kebaikan, memerintahkan kalian untuk melakukan kebaikan-kebaikan, sedangkan kami la naf'al, kami tidak melakukan itu. Na'udzubillah. Oleh karenanya, karena sebab itulah mereka masuk ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, hadis yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, hadis ini sanadnya adalah dhaifun jiddan, lemah sekali. Dilihat dari sisi sanadnya, hadis tersebut lemah sekali karena pada sanad hadis ini terdapat Abul Aina. Abul Aina dia menyatakan pernah membikin hadis palsu. Pernah membikin hadis palsu, berarti termasuk minal wadda'in, termasuk para pemalsu hadis. Nah, dia sendiri pernah mengatakan, ana wal jahid wada'na haditha fadak. Saya dan Jahid pernah membuat hadis fadak. Kalau kita lihat di sini, dia mengaku bahwasannya pernah membuat suatu hadis dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Jahid, antum ta'rifun al-Jahid? Jahid ini ulama sastra. Nah, sastra, ulama adab, sastra Arab. Ya. Karangannya banyak sekali terkait dengan sastra Arab. Ya. Namun beliau dari sisi akidah Mu'tazilah. Nah, Al-Jahid. Nah. Kemudian Imam Daruqutni rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan laisa bil qawiyyi fil hadis. Dia itu lemah dari sisi hadis. Kemudian terdapat pada sanad hadis juga di situ Ibnu Juraij dan juga Abu Zubair. Keduanya adalah minal mudallisin, termasuk di antara para mudallisin.
Yang mana dalam hadis tersebut beliau menyampaikan hadis ini dengan pakai an biduni tasrih bis sama, tanpa mengatakan sami'tu walam yusarrih bit tahdits, tanpa menyebutkan haddatsani, dan juga tidak mengatakan akhbaroni, tapi memakai sighah an. Kalau sang mudallis ketika meriwayatkan suatu hadis pakai sighah an, kemudian dari jalur-jalur yang lain tidak disebutkan bahwasanya dari jalur yang lain, misalnya si fulan ini, si mudallis ini qad sarraha bi at-tahdits, haddatsani misalkan, atau qad sarraha bi at-takhbir atau ikhbar, akhbarani misalnya, maka hadis tersebut dihukumi dengan hadis mudallas, hadis munqati yang terputus sanadnya. Jadi hadis ini ya, hadis dhaif jiddan, terdapat di situ periwayat hadis yang lemah. Kemudian juga ada mudallis, dua mudallis yang meriwayatkan hadis ini dengan sighah an, pakai an. Nah, ini hadis ini dihukumi oleh sebagian ulama hadis sebagai hadis yang lemah sekali. Kemudian ikhwati fillah, kalau kita lihat dari sisi matan hadis tersebut, isi daripada matan hadis tersebut benar adanya. Kenapa? Karena didukung dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang maknanya sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi ini. Apa hadisnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah. Didatangkan seseorang pada hari kiamat, fayulqa finnari, kemudian dia dilempar ke neraka, dilempar dengan kuatnya. Fatandaliqu aktabuhu finnar, saking kerasnya lemparan tersebut sampai usus yang berada di perutnya itu ambyar, pecah perutnya, keluar isi perutnya, usus-usus yang ada di dalam perutnya pecah, keluar semuanya. Fatandaliqu aktabuhu finnar fayaduru kama yadurul himaru birahahu, melayang-layang ya, seperti hanya khimar ketika dia mutar-mutar memutar gilingan. Tentunya khimar kalau kita lihat yang memutar gilingan, gilingannya berada di tengah. Menggiling gandum misalnya, gilingannya ada di tengah. Kemudian ada kayu ya, yang mana mengikat leher khimar tersebut. Khimar itu dia muter terus seperti itu menggiling ya gandum ini. Nah, di sini orang tersebut diibaratkan seperti khimar yang sedang menggiling gandum. Artinya ususnya itu ya keluar dan panjang, kemudian muter-muter, dianya muter seperti hanya khimar yang berada ataupun khimar yang sedang memutarkan penggilingan. Nah, muter-muter seperti itu. Jadi ususnya berada di perutnya, sedangkan dia melayang-layang muter dengan ususnya tersebut sampai ke neraka. Fayajtami'u ahlun nar. Ketika sudah sampai ke dasar neraka, maka berkumpullah penduduk neraka. Berkumpul melihat si fulan ini, siapa si fulan ini? Baru datang nyampe ke neraka ini. Dalam keadaan seperti itu, perutnya terurai, ususnya keluar, muter-muter sampai ke dasar neraka. Ngumpullah para penduduk neraka di sekitar dia. Fayaqulun, mereka pun mengatakan kepada si fulan tersebut, "Hai fulan, ma sya'nuka?" Wahai fulan, ada apa denganmu?
Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf? Alaisa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar? Tidakkah kamu dulu memerintahkan kami untuk melakukan kebaikan-kebaikan? Wa tanha 'anil munkar, dan kamu melarang kami untuk melakukan suatu kemungkaran? Tidakkah demikian? Qala, dia pun menjawab, kuntu amurukum bil ma'ruf wala atihi. Ya benar, aku dulu ketika di dunia mengajak kalian, memerintahkan kalian untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Tapi ternyata aku sendiri tidak melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Wala ati, aku tidak melakukan hal itu. Wa anhaakum 'anil munkar, aku pun melarang kalian untuk melakukan suatu kemungkaran. Wa ati, sedangkan aku secara diam-diam melakukan kemungkaran tersebut. Nauzubillah min dzalik. Karena sebab itulah dia dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Gundar an Syu'bah anil A'mash, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian pertanyaan pada detik-detik terakhir sudah kita sampaikan hadis 69, hadis 70, hadis 72 sudah saya sampaikan. Kemudian begitu ngerinya apa yang disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Iqtida'u Al-Ilmi Al-Amal. Begitu ngerinya hukuman bagi orang yang mengerti, orang yang memiliki ilmu tapi tidak melaksanakan ilmu itu sendiri, menyampaikan kepada yang lain kebaikan-kebaikan tapi ternyata dirinya tidak melakukannya, menyebutkan, menerangkan kepada yang lain ini adalah kesyirikan, ini adalah sesuatu yang haram, tapi dianya sendiri melakukannya. Maka begitu ngerinya balasan ataupun hukuman orang yang seperti itu. Kemudian pertanyaannya, apakah dengan kita mengetahui hukuman begitu beratnya, begitu pedihnya bagi orang yang memiliki ilmu, kemudian tidak mengamalkan ilmu tersebut, kalau begitu lebih baik tidak usah menuntut ilmu, begitukah? Naam ikhwati fillah, terkadang muncul syubhat itu, ada bisikan-bisikan kepada hati yang mungkin hati ini sedang dalam keadaan lemah imannya. Datang bisikan, udahlah, kamu mendengarkan ancaman-ancaman seperti itu, lebih baik kamu jadi orang awam, orang bodoh, nggak usah menuntut ilmu. Karena nanti kalau kamu memiliki ilmu, kamu tidak mengamalkan, nanti ancamannya begitu berat seperti itu. Ikhwati fillah, ketahuilah, menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Menuntut ilmu itu merupakan sesuatu yang fardhah, suatu kewajiban. Seseorang ingin mengetahui perintah-perintah Allah, ingin mengetahui larangan-larangan Allah, maka tentunya lewat mana? Tentunya dengan menuntut ilmu tersebut, dan menuntut ilmu tersebut adalah wajib. Ilmu terkait ilmu hal, ilmu yang akan kita gunakan terkait dengan kewajiban-kewajiban kita, terkait dengan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan perintah Allah, itu tauhid. Itu adalah ketaatan, ibadah, kewajiban, ya. Kemudian terkait dengan larangan-larangan, itu adalah kesyirikan. Itu merupakan sesuatu yang tidak dituntunkan oleh syariat. Kemudian itu merupakan sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Seseorang mengetahui ini adalah perintah Allah, ini adalah larangan Allah. Itu dari mana? Tentunya dengan belajar ilmu agama.
Oleh karenanya, mempelajari hal-hal tersebut merupakan suatu kewajiban. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, beliau mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Ustaz, bagaimana dengan muslimah? Muslimah masuk pada lafaz muslim. Masuk pada lafaz muslim. Wajib pula bagi seorang muslimah untuk menuntut ilmu agama. Sehingga dengan menuntut ilmu agama, dia tahu mana hal-hal yang diperbolehkan, dihalalkan oleh Allah. Dia tahu mana kewajiban-kewajiban. Seorang suami tahu kewajiban seorang suami. Seorang istri tahu kewajiban seorang istri. Orang tua tahu kewajiban sebagai orang tua. Tahu kewajiban-kewajiban tersebut. Nah, ini adalah wajib menuntut ilmu. Kalau tidak menuntut ilmu jadi orang awam saja, maka dia telah meninggalkan kewajiban itu, yaitu menuntut ilmu tersebut. Ikhwati fillah, tidakkah antum masih ingat bagaimana keutamaan orang menuntut ilmu? Tentunya masih ingat. Menuntut ilmu itu keutamaannya luar biasa, banyak sekali keutamaannya. Di antaranya dimudahkan jalan menuju surga. Orang yang menuntut ilmu agama dimudahkan jalan menuju surga. Kemudian orang yang diberi taufik oleh Allah menempuh jalan ilmu ini, dia dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dikehendaki kejelekan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan-keutamaan menuntut ilmu luar biasa banyaknya. Bagaimana antum memilih menjadi orang bodoh, orang jahil, meninggalkan jalan menuntut ilmu, padahal keutamaan menuntut ilmu itu luar biasa. Di antaranya tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mal'unah. Dunia itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal'unun ma fiha, dilaknat semuanya. Isi dunia itu dilaknat. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah, mengingat Allah, wa ma walahu, dan hal-hal yang menuntun seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dari ketaatan-ketaatan, dari ibadah-ibadah, kemudian wa'aliman, dan juga orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, tidak dilaknat oleh Allah. Wa muta'alliman, dan penuntut ilmu yang dengan ilmu itu dia mengamalkan ilmunya sejak dia ketahui dalam menuntut ilmu tersebut dilakukan juga waktu talabul ilm, dia lakukan ilmu yang dia pelajari. Mereka itu tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan keutamaan menuntut ilmu. Banyak sekali keutamaan-keutamaan tersebut. Apalagi jika penuntut ilmu sudah mendapatkan ilmu dan menyampaikan kepada yang lainnya, ilmu tersebut, kebaikan tersebut disampaikan kepada yang lainnya, maka penduduk langit, penduduk bumi, mereka semuanya mendoakan kebaikan bagi pengajar ilmu, bagi orang yang menyampaikan ilmu kepada yang lainnya. Nabi SAW pernah menyampaikan dalam satu hadis, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, wa ahla samawati, dan penduduk langit, wal ardi, dan penduduk bumi, hatta namlah, sampai semut fi juhriha, semut yang berada di lubangnya. Berapa jumlah mereka kita tidak tahu. Satu lubang aja banyak, apalagi berlobang-lobang, betapa banyak semut-semut tersebut. Wa hattal hut, sampai ikan paus yang berada di lautan. Berapa jumlah ikan paus yang berada di lautan? Begitu banyaknya jumlah ikan paus. La yusalluna ala muallimin nasi al khaira. Sungguh, kata Rasulullah, mereka semuanya, baik penduduk langit maupun penduduk bumi,
mereka semuanya mendoakan kebaikan bagi orang yang mengajarkan ilmu kepada yang lainnya. Tidakkah hal ini cukup sebagai penyemangat bagi diri kita untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut, mendapatkan doa kebaikan dari penduduk langit, penduduk bumi, sampai doa dari semut-semut yang berada di lubangnya, di sarangnya, kemudian juga mendapatkan doa kebaikan pula dari ikan-ikan yang berada di lautan. Bahkan disebutkan dalam hadis tadi, innallaha, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesejahteraan bagi orang yang belajar ilmu dan menyampaikan ilmu tersebut kepada yang lainnya. Belum lagi nanti ilmu itu ketika diajarkan kepada yang lain dan yang lainnya mengamalkan ilmu tersebut, dianya pun mengamalkan ilmu itu, kemudian yang mengajarkan ilmu tersebut meninggal dunia, ilmu itu terus disampaikan lagi kepada yang lainnya, dan diamalkan oleh orang banyak. Maka tentunya meskipun yang mengajarkan itu sudah meninggal dunia, ternyata tetap ilmu itu disebarkan oleh murid-muridnya, diamalkan oleh mereka. Dia di alam kubur, di alam barzakh tetap mendapatkan pahala. Pahala terus mengalir kepada dia. Itu adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ikhwati fillah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita amalkan, kita realisasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bisa kita sampaikan kepada yang lainnya, kita tularkan kepada yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mungkin sampai di sini saja dulu pertemuan kita pada sore hari ini, ya. Kita cukupkan sekian, dan masih ada waktu bisa kita gunakan untuk berdoa, bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan meminta kepada Allah hajat-hajat kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.